Film dibuka dengan memperlihatkan monolog dari Carlos Carlitos dan foto-foto dari beberapa pemain tim rugby yang diceritakan oleh Carlitos dengan perenungannya setelah 20 tahun selamat dari tragedi yang menimpa ia dan teman-temannya di Pegunungan Andes. Kemudian, kembali pada tahun 1972 di mana pesawat yang ditumpangi tim rugby dan beberapa kerabat mereka sedang melintas di atas Pegunungan Andes untuk menuju Chili. Suasana di dalam pesawat sangat ramai dan ceria oleh para pemain rugby. Pesawat masih terbang dengan baik sebelum pada akhirnya mengalami turbulensi akibat cuaca yang buruk. Pesawat mereka terbang rendah hingga ekornya menghantam pegunungan dan menerbangkan seorang pramugara beserta 4 orang anggota tim keluar pesawat. Sedangkan badan pesawat masih terus maju jauh ke depan sebelum akhirnya berhenti di salju tebal yang berhasil menahannya. Banyak yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Namun 6 orang telah tewas setelah pesawat mendarat. Di antaranya adalah Alex, ibu Nando, dan juga pilot. Beberapa yang lain sekarat akibat luka parah. Nando dalam keadaan koma. Mereka melakukan pertolongan pertama semampu mereka untuk menangani orang-orang yang terluka, membuat ruangan di badan pesawat, membuat selimut dari ruang kursi, dan mulai memikirkan cara bertahan hingga bantuan dari tim SAR datang. Hari menjelang malam dan cuaca semakin dingin. Nyonya Alfonso yang terjebak di kursi dan tidak ingin dipindahkan terus berteriak hingga membuat beberapa orang tak nyaman mendengarnya. Ia baru berhenti berteriak ketika Carlitos membentaknya dan menyuruhnya untuk diam. Semua orang di dalam pesawat meringkuk dan berdekatan satu sama lain agar tetap hangat. Namun, cuaca yang buruk dan angin yang bertiup kencang membuat Antonio, Roy, dan Rafael harus bergerak memindahkan koper untuk menutup lubang di ujung badan pesawat agar bisa menahan angin. Dalam semalam, korban tewas kembali bertambah. Antonio berusaha mencari cara agar bisa menghubungi tim SAR menggunakan radio. Sayangnya mekanik yang kejiwaannya terganggu setelah pesawat terjatuh mengatakan bahwa radio itu tidak akan berfungsi jika tidak menggunakan baterai. Sayangnya, baterai itu ada di ekor pesawat yang hilang. Di luar badan pesawat, beberapa anak sedang mengubur mayat teman-teman mereka di salju. Carlitos menangis dan menyesali perbuatannya, membentak Nyonya Alfonso yang tewas setelah berteriak semalaman. Mereka tidak memiliki persediaan makanan darurat selain coklat, 4 botol wine, setengah botol ram, dan 9 kantong biskuit. Antonio berpikir keras agar dapat membuat 27 orang yang tersisa bertahan dengan makanan itu hingga tim SAR menyelamatkan mereka. Ia berharap helikopter akan menjemput mereka sore itu. Maka ia mulai menjatah 1 tutup botol anggur dan 1 persegi coklat untuk masing-masing orang. Beberapa anak yang sedang merokok di luar mendengar suara pesawat pencari. Namun karena cuaca yang masih buruk, tentu saja hal itu menghalangi jarak pandang, sehingga mustahil bagi tim SAR atau mereka untuk mengetahui posisi masing-masing. Gelap kembali tiba. Semua orang tidur berdempetan untuk menghalau dingin. Suasana di badan pesawat benar-benar hening. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Beberapa di antara mereka ada yang terlihat menangis. Malam terasa cepat berlalu. Mereka bangun dan mulai melakukan apapun yang mereka bisa untuk bertahan. Sedangkan beberapa yang lain lebih memilih bersantai dan memandangi pegunungan bersalju yang membentang. Hari itu, Nando tersadar dan menanyakan apa yang terjadi. Roberto yang menanganinya memberitahukan bahwa mereka jatuh. Ibu Nando yang telah meninggal dan adiknya Susana yang membutuhkannya. Nando langsung terbangun untuk melihat keadaan Susana dan merawatnya. Ia telah sepenuhnya sadar. Keesokan harinya, sebuah pesawat melintas dan semua orang berteriak memberi tanda. Sayap pesawat itu menukik dan mereka dengan sangat yakin berpikir bahwa mereka akan diselamatkan hari itu. Semuanya bersorak gembira dan tidak lagi memikirkan penjatahan makanan. Wine dan coklat yang tersisa mulai dimakan oleh mereka, kecuali Jafir, Liliana, dan tentu saja Antonio yang tidak mengetahui hal itu. Tetapi ternyata perkiraan mereka salah. Tak ada yang datang menyelamatkan mereka. Antonio marah besar setelah membuka kotak persediaan makanan dan tidak menemukan satu pun yang tersisa di sana. Harapan mereka menghilang hari itu. Setelah 5 hari terjebak di pegunungan, kelaparan dan putus asa, itulah yang mereka rasakan. Saat Roberto, Zerbino, dan Tintin sedang membuat tempat tidur gantung untuk Federico dan Alberto yang mengalami cedera kaki. Tintin menemukan radio dan segera memberikannya pada Antonio. Di badan pesawat, Nando menjaga Susan dengan sangat baik. Namun ia mengetahui bahwa adiknya itu sekarat. Ia mengatakan pada Carlitos, setelah adiknya meninggal maka ia akan mendaki pegunungan untuk mencari bantuan dan pulang. Carlitos tentu saja meragukan hal itu. Nando akan membeku karena cuaca atau mati kelaparan karena mereka tak punya persediaan makanan. Dengan sangat yakin, Nando menjawab,
bahwa ia akan memotong dan memakan daging dari pilot yang telah tewas. Hari berikutnya, Antonio dan Tintin mencoba mencari informasi dari radio yang ditemukan. Roberto masih sibuk dengan kegiatannya merawat teman-teman yang terluka. Sementara kondisi semakin kacau, Antonio yang mendapat informasi bahwa tim SAR belum berhasil menemukan posisi mereka membuat beberapa orang menjadi bingung dan panik. Carlitos membuat rencana pendakian bersama Rafael untuk menemukan ekor pesawat dan membawa baterai untuk menghidupkan transmitter. 5 orang melakukan pendakian mencari ekor pesawat, dan satu di antaranya hampir terjatuh ke dalam jurang jika Roberto tidak segera menariknya. Alberto menemukan peta dan menunjukkan posisi mereka serta jalan menuju Chili. Tetapi Roberto yang baru saja pulang dari pendakiannya menyatakan keputusasaan karena berpikir mereka tidak akan bisa melintas dan mendaki pegunungan itu. Nando hanya mendengarkan pembicaraan mereka di badan pesawat, memikirkan sesuatu yang lain. Malam yang dingin dan sunyi kembali tiba. Carlitos meminta teman-temannya untuk berdoa rosario. Semuanya berdoa, kecuali Vito yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang agnostik. Hari-hari terus berlalu. Antonio mulai menangis dan mengakui ketidakberdayaannya untuk menyelamatkan mereka. Di saat yang sama, Nando mengabarkan bahwa Susan telah meninggal malam itu. Duka terlihat di matanya. Dengan suara parau, ia mengatakan akan memakamkan Susan besok hari. Di hari ke-9, setelah Nando dan Roberto memakamkan Susan, Antonio harus menelan pil pahit ketika mendapat informasi dari radio bahwa pencarian mereka dihentikan. Nando yang lebih realistis selalu mengabarkan, dalam tanda kutip, kabar baik pada teman-temannya ketika Antonio menolak karena berpikir itu akan membunuh harapan mereka semua. Nando mengemukakan idenya untuk memakan mayat dan memulai pendakian untuk mencari bantuan. Tak ada pilihan lain yang dapat Nando berikan. Awalnya semua orang menolak kecuali Roberto. Menjadi kanibal adalah sesuatu yang menjijikan untuk mereka. Roberto berusaha meyakinkan teman-temannya untuk mengikuti ide Nando agar mereka terhindar dari kelaparan. Setelah beberapa perdebatan, Roberto menyusul Nando yang keluar lebih dulu. Ia memberitahu Nando bahwa yang lain akan memutuskannya esok hari. Ketika malam tiba, Roberto kembali meyakinkan teman-temannya lagi. Kini semakin banyak yang menyetujui ide Nando. Keesokan harinya, Roberto mulai memotong dan memakan daging salah satu mayat yang telah membeku. Menahan perasaan jijiknya, hingga kemudian teman-temannya mengikuti. Nando tak ikut dengan mereka. Ia berada di badan pesawat karena tak ingin melihat jika mereka sedang memakan mayat adiknya. Namun, Roberto mengatakan bahwa mayat yang dimakan adalah mayat seorang pria. Setelah makan, Rafael, Juan, dan Zerbino berangkat untuk mencari ekor pesawat dan membawa baterai untuk menghidupkan transmitter. Butuh waktu semalaman untuk mereka menempuh perjalanan pertama. Roberto dan Nando berpikir bahwa Rafael, Juan, dan Zerbino tidak akan selamat. Namun keberuntungan masih memihak pada mereka yang disinari cahaya matahari ketika badan mereka mulai membeku dan dipenuhi salju. Pendakian mereka berlanjut dan menemukan mayat teman mereka yang lain. Lalu mereka kembali ke badan pesawat dengan menggunakan sayap pesawat sebagai papan seluncur, memberitahukan bahwa ekor pesawat belum berhasil ditemukan. Mereka berencana membuat tim pendakian baru karena Rafael, Juan, dan Zerbino tidak ingin melanjutkan pendakian. Malam itu ketika semua orang sudah terlelap, longsoran salju menimbun mereka secara tiba-tiba. Roberto yang tidak tertimbun berusaha menyelamatkan teman-temannya akibat longsoran salju itu. 8 orang tewas di tempat. Cuaca di pagi hari sangat buruk. Badai salju melanda, pendakian mereka harus ditunda. Hari itu, hari ulang tahun Rafael dan Carlitos. Mereka merayakannya dengan segumpal salju dan sebatang rokok. Badai pun mereda keesokan paginya. Cuaca cerah menyambut mereka yang masih hidup. Mereka mengerahkan tenaga untuk menggali badan pesawat yang tertimbun, mengeluarkan mayat-mayat dari pesawat dan memakamkan mereka. Nando berbicara pada Roberto untuk memulai pendakian. Namun Roberto mengatakan akan melakukan pendakian setelah musim dingin berakhir. Di saat yang sama, Alberto meregang nyawanya malam itu di pangkuan Federico. Mereka bertahan hingga hari ke-50 dengan memakan mayat teman-temannya sendiri. Nando, Roberto, dan Tintin memulai pendakian mereka hingga menemukan ekor pesawat. Mereka bermalam di sana. Ide Nando untuk berjalan ke Chili ditolak oleh Roberto yang merasa hal itu tidak mungkin dan hanya akan membahayakan nyawanya sendiri. Baterai terlalu berat untuk mereka bawa. Maka Roberto memutuskan untuk membawa Roy yang ia pikir bisa menyambungkan radionya. Namun Roy gagal. Radio tidak tersambung dan Nando mendesak Roberto untuk melakukan pendakian hingga ke Chili. Meski Roberto bersikeras menolak, Nando tetap berniat melanjutkan pendakiannya. Mereka kembali ke badan pesawat, mengatur rencana baru untuk menyelamatkan diri. Nando harus menggendong Roy yang tidak mau lagi berjalan di tengah badai salju dan menemukan Federico yang sudah meninggal ketika ia masuk ke dalam pesawat. Hari ke-61, Carlitos menjahit kantung tidur untuk pendakian.
Keadaan terus memburuk dengan kejiwaan teman-teman mereka yang terganggu dan membuat Nando kembali mendesak Roberto untuk segera melakukan pendakian ke Chili. Kematian Rafael membuat Roberto akhirnya menyetujui usul Nando. Mereka berangkat hari itu juga. Nando, Roberto, dan Tintin melakukan perjalanan dan pendakian terjal yang benar-benar membahayakan nyawa mereka. Setelah 2 hari perjalanan, keputusasaan kembali menyerang Roberto. Ia ingin menyerah, namun Nando terus meyakinkannya hingga Roberto mau mengikutinya. Nando menyuruh Tintin kembali ke badan pesawat agar ia dan Roberto dapat menyesuaikan jatah makanan. Roberto dan Nando melanjutkan perjalanan hingga 50 mil selama 12 hari dan sampai di Chili. Mereka berhasil mendapatkan bantuan dan kembali ke pegunungan Andes untuk mengevakuasi teman-teman mereka yang menunggu dengan harapan penuh pada mereka. Suara helikopter terdengar oleh mereka yang masih bertahan di dalam pesawat. Semua orang keluar, bersorak bahagia dan saling memeluk satu sama lain. Setelah mereka berhasil diselamatkan, mereka semua kembali ke lokasi kecelakaan, mengubur mayat 29 orang yang meninggal di bawah tumpukan batu dan menandainya dengan salib yang kemudian menjadi tugu peringatan atas kecelakaan itu. Lalu film pun selesai.